Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel dalam liputan Halal Bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah. Keluarga besar instalasi Poliklinik Spesialis RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah ma ba'd. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, sesepuh bini sepuh dari instalasi rawat jalan Poliklinik Spesialis RSUD Raden Tumenggung Notopuro Sidoarjo, yang kami hormati Ibu Kepala Instalasi Rawat Jalan Poliklinik Spesialis, Ibu Dr. Pinky Spesialis Mata, segenap perawat yang hadir, baik hadirin maupun hadirat. Hari ini adalah hari yang cukup istimewa dalam rangka menggetarkan hati untuk menyamakan frekuensi agar kita tetap rukun dan kompak di dalam menjalankan tugas sehari-hari. Maka hari ini saya sengaja ada di bawah karena sudah sering di atas. Kali ini saya akan di bawah saja. Di samping itu, kalau kemudian menggunakan teori frekuensi otak, kalau saya ada di atas, maka suara saya akan di atas, sehingga tidak sampai masuk ke hati. Jadi nanti biar yang menyanyi nanti ada di atas saja. Maka pada kesempatan ini, awalan saya sampaikan dengan kalimat Allahumma ja'alna wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa nahnu bi khairin kulla amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua al-a'idin, orang yang kembali. Kembali apa? Kembali bersih, suci diri kita dari dosa dan noda apapun bentuknya. Orang yang bersih itu berarti al-faizin, orang yang beruntung. Kenapa? Wal maqbulin, karena ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun juga 1 bulan penuh kemarin kita sudah bersama-sama untuk melakukan ibadah Ramadan. Maka jikalau kemudian keseluruhan rangkaian ini kita lakukan, maka janji Rasulullah sudah sangat amat jelas. Kita akan diampuni dosa-dosa kita terdahulu. Bahkan di dalam kitab hadis Sunan Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan kayaumin waladathu ummuhu, bersih sucinya itu seperti pada saat baru dilahirkan dari ibunya. Namun satu hal, bersih ini adalah hanya ada hubungannya dengan apa? Dengan dosa-dosa kepada Allah. Sekali lagi, bersih suci ini adalah ada hubungannya hanya terkait dengan hak-hak Allah. Kalau kemudian kita waktunya sholat, tidak sholat, kemudian lebih
tersibukkan dengan aktivitas, kita berdosa. Waktunya zakat, lupa bayar zakat, kita berdosa. Mestinya sudah punya uang untuk berangkat haji, tapi karena kalau saya haji belum siap untuk menerima konsekuensinya, karena orang haji itu satu harus putih, bersih hatinya, terbebas dari perilaku-perilaku yang maksiat, belum siap. Dan inilah kalau itu kita lewatkan, itu namanya dosa. Dosa ini hubungannya dengan hak Allah. Hubungannya dengan hak Allah adalah cukup dengan apa? Cukup dengan istighfar, cukup dengan ibadah. Tapi ketika dosa yang ada hubungannya dengan hak-hak manusia, maka sesuai dengan tema taburkan maaf, sucikan hati, jalin silaturahim dalam indahnya kebersamaan, itu penting. Jadi ini tema yang sangat bagus, jamik, manik, menyeluruh dan hangrung kepi. Hangrung kepi itu apa? Hangrung kepi yang mengkurepi gitu lah. Hangrung kepi itu sudah menyeluruh lah. Maka berkaitan dengan ini, maka jikalau kemudian ternyata ibadah kita sudah maksimal, sholatnya tidak pernah ditinggalkan, baik wajib maupun sunnahnya, puasanya tidak pernah ditinggalkan, baik wajib maupun sunnahnya, zakatnya tidak pernah ditinggalkan, baik wajib maupun sunnahnya, tapi dosa yang kita taburkan terhadap sesama belum habis, maka inilah yang kemudian akan menjadikan kita termasuk orang yang celaka. Kenapa? Satu, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Atadrun mal muflis?" Tahukah kalian semua siapa orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, sahabat menjawab, "Al muflisu fina." Orang yang bangkrut di antara kami adalah malla dirhamalah, orang yang tidak punya uang sama sekali. Wala mata, tidak punya harta sama sekali. Jadi gelondang, lontang lantung, gelandangan kemana-mana tidak bisa karena uang tidak ada, harta juga tidak ada. Tapi buru-buru Rasulullah menyampaikan, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang bangkrut di umatku adalah mayyati yaumal qiyamah, mereka yang kelak nanti datang pada hari kiamat bisolah dengan pahala sholat, wazakat dengan pahala zakat, wasiyam dengan pahala puasa. Jadi sholat, puasa, zakat tidak pernah ditinggalkan. Tapi ini punya mulut wayati qad satamahada, dia datang selain bawa ibadah, tapi qad satamahada. Satama itu dari fi'il sulasi satama. Apa itu satama? Kata-kata yang menyakiti. Sehingga dibahasakan adalah suka mencaci, memaki. Satama itu bertemu langsung, sehingga dengan kata-kata itu tidak pernah kemudian kata-kata itu bikin hati sejuk. Ngomong nggak pernah dipikir, kayak nggak punya perasaan, sehingga dengan kata-kata itu kemanapun menabur kata-kata yang menyakiti. Wa qadzafa hadza. Apa itu qadzafa? Qadzafa itu kalau satama itu bertemu langsung dengan kata-kata itu sehingga membuat orang lain terhina dengan kata-kata itu. Wa qadzafa hadza. Qadzafa itu adalah tidak berbicara langsung, tapi kemana begitu selalu mencari-cari kesalahannya, selalu mengajak orang lain untuk membenci. Jadi tanpa kita rasa duduk begini ini, ketika ndak apa itu, sekarang ini masih untung masing-masing disibukkan oleh HP-nya. Jadi dengan HP itu mengurangi kita membicarakan keburukan orang lain, tapi dengan HP itu semakin kita menjauhkan. Kita seakan duduk berdekatan begini, tapi hatinya ada di luar sana. Itu ruginya, tapi untungnya tidak akan membicarakan orang lain.
Dan wa qadhafa hadza, orang yang dengan kalimatnya, dengan kata-katanya itu suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka ngorek-ngorek kesalahan orang lain sehingga menjadi provokator. Atau paling tidak dia ngomong dengan seseorang A begitu, padahal dia yang ngomong, tapi kemudian diadukan ke orang lain seakan-akan bahwa teman-temannya itu yang ngomong, suka adu domba begitu. Kemudian wa akala mala hadza, suka makan makanan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Wa safaka dama hadza, suka menumpahkan darah. Wa daraba hadza, suka menyakiti. Apa yang terjadi? Orang yang datang pada hari kiamat ibadahnya notok, tapi yang lain masih dibuat derita terhadap orang lain, maka di saat itulah fayu'ta min hasanatih, maka inilah yang kemudian akan diberikan kebaikan-kebaikan itu terhadap orang yang disakiti. Taruhlah kita mencaci maki orang dan kemudian dengan cacian makian itu kita biarkan berlalu tanpa pernah minta maaf atau minta dihalalkan, maka orang-orang yang kita sakiti dengan berbagai macam pilihan tadi, mereka datang kepada Allah untuk minta keadilan kepada Allah. Nah, apa yang terjadi orang-orang yang kita sakiti? Maka kemudian orang yang kita sakiti nanti kelak pada hari kiamat akan diberikan pahala sholat kita, akan diberikan pahala zakat kita, akan diberikan pahala puasa kita. Fa'in faniyat, namun apa yang terjadi jikalau pahala ibadah kita ini sudah habis? Qabla ayyuqdha ma alaihi, sebelum dituntaskan dari apa kebaikan yang kita lakukan, maka disitulah faturihat alaihi, maka itu akan dilimpahkan. Jadi kalau kemudian kita membicarakan keburukan orang lain itu, setelah amal ibadah kita ini habis, maka kemudian dosa orang yang kita provokasi tadi pindah ke kita. Ibarat token begitu, ibarat pulsa begitu, pulsa dosa itu masuk ke kita, sehingga apa akhirnya? Kita jadi orang yang bangkrut, hingga faturiha finnar, akan menyebabkan kita dilemparkan ke dalam neraka. Maka sungguh kehidupan yang kita jalani ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Kalau orang bikin sumur itu dimanfaatkan untuk apa? Kita bikin sumur, maka sumur itu kita manfaatkan untuk diambil airnya. Tapi bagaimana ketika kita membuat sumur, sumur ini kemudian tidak kita ambil airnya, maka air itu lama-lama menjadi keruh dan busuk dan bau. Kita bikin rumah kita bangun itu untuk apa? Untuk kita huni. Tapi bagaimana dengan rumah itu? Jikalau kita bikin tapi tidak kita huni, maka rumah itu lama-kelamaan akan cepat rusaknya. Mobil kita beli adalah untuk dinaiki, tapi kemudian kita biarkan, maka mobil itu lama-lama akan rusak mesinnya, akinya akan rusak, sehingga walaupun mobil itu baru tapi tidak pernah dipanasi, maka mobil itu akhirnya rusak. Allah menciptakan diri kita ini adalah diciptakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali jin dan manusia itu mengabdikan dirinya kepadaku. Maka mengabdi inilah kata kuncinya hanya satu, adalah bagaimana menjadikan titah ini, diri ini senantiasa dalam kebaikan. Dan untuk dalam kebaikan kata kuncinya hanya satu, ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah bahwa di dalam hati ini tidak ada apapun kecuali hanya mengharap ridha Allah. Kita masuk lebih pagi kerja bukan karena ingin dipuji oleh pimpinan atau atasan, tapi sebagai sebuah kewajiban bahwa kita masuk jam 7, ya masuk jam 7 bukan karena apa-apa.
Kalaupun toh ada yang masuk lebih awal, jangan kemudian mengajak orang memprovokasi, apalagi adu-adu. Artinya apa? Yang merasa datang lebih awal kan kemudian jangan kemudian merasa lebih hebat dirinya bahwa aku loh yang masuk lebih awal, yang lain lebih jelek. Itu artinya apa? Kita mengambil kebaikan orang lain, bahkan kebaikan kita akan dialihkan ke orang itu. Itulah yang dinamakan dengan ikhlas. Maka substansi ibadah itu bisa kita lakukan apapun dan dimanapun. Justru nilai ibadah yang paling besar itu adalah pada panjenengan, bukan pada saya. Kalau saya ini hanya menyampaikan, tapi justru ibadah yang paling nyata itu pada panjenengan. Kenapa? Orang-orang yang datang ke rumah sakit itu kan orang yang sakit kan? Kata Rasulullah, orang yang sakit itu adalah orang yang separuh imannya hilang. Kenapa? Dari hadis at-tahuru syatrum minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Pertanyaannya, kenapa kebersihan itu sebagai pada iman? Ketika orang tidak mau menjaga kebersihan, maka bibit-bibit penyakit akan menyebar, akan tumbuh berkembang, sehingga bibit-bibit penyakit itu bisa hinggap di makanan, di minuman dan sebagainya. Ketika makanan dan minuman itu dimakan dan itu ada bibit penyakit, akhirnya sakit. Sakit itulah yang kemudian ketika sakit berarti imannya separuh hilang. Berarti panjenengan ini punya jariah yang luar biasa menyelamatkan sisa separuh imannya yang hilang itu, sehingga orang yang demam datang ke rumah sakit dari dia tidak bisa sholat, sehingga beliau-beliau yang datang ke rumah sakit disembuhkan dengan apa yang panjenengan layankan buat mereka. Itu artinya jikalau sehat maka panjenengan semua akan mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan. Dari dia tidak bisa sholat, kemudian sholatnya itu dilakukan lantaran dia sehat dari apa yang kita layankan, maka sungguh ini akan menjadi pahala yang luar biasa. Maka menjadikan ladang pahala yang paling unlimited, yang tidak terbatas, itu adalah di bidang kesehatan. Tapi kalau ingin dosa yang unlimited juga di bidang kesehatan juga, bergantung bagaimana kita juga menempatkan itu. Tapi jika kemudian kita sucikan hati, artinya apa? Kita bersihkan hati ini dalam rangka apa? Bahwa pekerjaan yang kita jalani ini adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Maka di saat itulah, kalau pekerjaan yang kita jalani dalam rangka mencari ridha Allah, maka di saat itu sudah dalam rangka mencari titik nilai ibadah. Dan ibadah ini bisa kita lakukan, dan di bidang kesehatan adalah ibadah yang bersifat mahdhah. Maka tentu barangkali ada hal-hal yang membuat kita akan menjadi bangkrut. Maka situasi seperti inilah yang kemudian bisa senantiasa kita lakukan. Apa maknanya? Adalah istihlal. Istihlal itu adalah mohon untuk dihalalkan kekhilafan, kekurangan, kesalahan yang kita lakukan. Untuk apa? Barangkali kita punya salah, bersalam-salaman. Tentu bersalam-salaman nanti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali kalau kemudian ketika diajak salaman yang sudah terlanjur, ya kalau kemudian bikin orang lain sakit hati, maka bikin orang lain sakit hati nambah dengan sakit hati, maka paling tidak dipeganglah ujungnya. Tapi kalau sampai ini kata Rasulullah, kalau salaman laki-laki dengan perempuan, Rasulullah itu pernah bersabda lebih memilih apa? Telinganya ini ditusuk dengan besi panas. Lebih memilih telinganya ditusuk dengan besi panas. Karena apa? Salaman laki-laki dengan perempuan, apalagi kalau salamannya sudah beda, coba Ustaz, apalagi salamannya sambil diuil-uil begini, rasanya beda. Lah, disinilah kemudian maka istihlal ini adalah dalam rangka untuk itu. Maka disinilah akan menyempurnakan pesan Allah, duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Akan ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada, illa bihablin minallah,
kecuali kita yang memegang tali agama Allah. Berarti di satu sisi ibadah kita maksimal, tapi ibadah yang maksimal itu harus disempurnakan dengan wahabul minan nas, hubungan jalin silaturahim dalam mewujudkan indahnya kebersamaan. Ini penting dalam rangka apa? Kalau kita sudah berniat menjalin silaturahim, apa itu silaturahim? Silaturahim dari kata silat. Silat itu nyambung. Dari kata silat, silat itu adalah nyambung. Rohim itu bisa rohim, rahim, rohmi itu adalah rahmat. Silaturahim atau silaturahmi itu adalah kita menyambung rahim kita. Artinya apa? Silaturahim ini kita dilahirkan dari rahim yang sama, yaitu dari ibu Hawa dengan suami Bapak Adam. Kita semua adalah keturunan Nabi semua. Kalau kemudian orang membanggakan saya ini Habib, panjenengan sudah Habib Habibah, karena panjenengan juga keturunan Nabi. Dan disitulah yang kemudian menjalin silaturahim, berarti kita menjalin bahwa kita ini saudara. Kalau kita saudara, berarti kita seperti satu tubuh, satu sakit, yang lain sakit. Dan disinilah yang kemudian persaudaraan ini seperti dua tangan begini. Makanya lambang kita meminta maaf itu adalah jabat tangan. Kompak betul. Sehingga ada makalah kun kal yadaini, jadilah kalian seperti dua tangan ini. Tangan ini kan walaupun kanan dan kiri, kalau jalan kan bergantian kan? Gantian. Kalau yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Tidak saling mendahului, apalagi disik-disikan. Berarti di samping itu urusan pekerjaan kalau tangan ini, tangan kanan bagian yang menerima enak-enak, terima duit pakai tangan, elus-elus pipi pakai tangan, makan pakai tangan, urusan perbelakangan tangan kiri. Tapi ketika mendapatkan kenikmatan, tangan kanan itu sangat toleransi, akan memberikan kesempatan tangan kiri. Coba panjenengan kalau resepsi bawa tas, kira-kira di bawah tangan kanan atau tangan kiri? Panjenengan bawa gelangnya itu taruh tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri, karena apa? Di satu sisi ini memberikan penghormatan buat tangan kiri, tapi biar dilihat orang. Kalau sini kan tidak kelihatan. Sehingga kun kal yadaini, jadilah seperti dua tangan. Wala takun kal ainain, jangan kau seperti dua mata. Kenapa? Dua mata itu kalau satu kelilipan, yang satu mendelik itu. Tidak ada ceritanya yang kiri kelilipan kemudian ini ikut merem gitu. Itu artinya dalam hal apapun yang satu dapat kenikmatan, ini sudah cekok-cekok, cenut-cenut begitu. Wala udhunaini, dan jangan seperti dua telinga. Kenapa? Telinga ini hal apapun kalau beroleh nikmat minta sama. Taruhlah pakai giwang. Ini giwangnya 1 gram. Sini minta 1 gram. Sini matanya merah, sini ikut minta merah. Nggak mungkin sini 1 gram, sini 1 kilo gitu. Maka kalaupun toh yang memakai nggak protes, orang lain sudah bilang wis telat obatnya. Artinya apa? Kehidupan di dalam dimanapun, kalau orang itu seperti mata atau seperti telinga, nggak pernah akur, nggak pernah rukun, selalu mencari-cari kesalahan. Padahal ketika orang sudah mencari-cari kesalahan, maka ini sama dengan kita akan mengambil dosa dari orang yang kita cari kesalahan. Maka pilihannya hanya satu, dalam hal apapun perbanyak istighfar. Kalaupun toh satu ingin membicarakan keburukan, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena sesungguhnya ketika kita menunjuk begini, yang ke arah orang itu hanya satu, yang 3 ke kita. Berarti kita menjelek-jelekan orang, maka kita tidak lebih baik dari orang yang kita jelek-jelekan.
Itulah yang kemudian momentum yang penting ini dalam rangka apa? Menyucikan hati, dalam rangka menjalin silaturahim dalam kebersamaan. Nah, yang terakhir adalah barangkali ada dusta di antara kita kemarin, ada noda yang kita tabur kemarin, maka tidak ada jalan lain kecuali kita lebur semua. Kita saling memberikan maaf. Berarti di satu sisi kita sudah lebar ibadah kita kemarin Ramadan, lebarnya selesai Ramadan ini, maka kesempatan adalah kita lebur semua. Agar apa? Kesuksesan secara vertikal kemarin, berarti ibadah Ramadan, akan disandingkan dengan kesuksesan soleh secara sosial, berarti baik terhadap sesama. Kalau kita kemudian lekatkan ibadahnya bagus dengan sesama bagus, maka akan menimbulkan simbol plus. Inilah yang disebut dengan berkah, ziyadatus sakinah wa sa'adah. Kita tutup, jangan bikin musuh lagi. Kalaupun toh ada hal yang ingin menjelekkan, wes awak dewi wes tuwek, rambutnya wes warna loro, wes sebentar lagi akan mendekati liang kubur. Apa yang kita bawa kecuali hanya amal. Karena itulah pada kesempatan ini sampai detik ini insya Allah untuk keluarga besar rumah sakit ini masih kompak, persaudaraannya sangat kuat. Saya berbanding aja, panjenengan ada di bawah dinas kesehatan, saya ada di Kementerian Agama. Saya membandingkan kekompakan antara satu dengan yang lain itu ketika saya sakit kemarin, itu ternyata luar biasa. Dan saya juga terima kasih sekali, saat ini saya sudah alhamdulillah sudah banyak pertolongan dari semua pihak di rumah sakit ini. Itu adalah mudah-mudahan jariah panjenengan semua. Dengan sehat ini pun bagian dari jariah yang tak ternilai harganya, sehingga setiap orang yang sembuh akan bernilai ibadah. Dan ibadah ini jika kita getarkan terus menerus, maka ini akan menjadi amal jariah yang unlimited, sehingga mudah-mudahan mengantarkan kita semua husnul khotimah. Amin. Dan yang terakhir pada kesempatan ini, mari kita berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa, barangkali ada dosa dan noda yang kita lakukan kemarin, maka mari kita awal dengan istighfar. Bagi yang muslim dan yang non muslim bisa menyesuaikan. Kita istighfar 3 kali ya. Kemudian kita lanjutkan sholawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekaligus dengan sholawat sesuai dengan. Dan tunjukkanlah ya Allah jalan yang salah adalah salah, sehingga dengan kesalahan itu kami tidak akan menempuh dosa dan kekhilafan. Pada kesempatan ini ya Allah, satukan hati kami, tekad kami untuk menjadi hamba-Mu yang tetap mengabdikan diri kami kepada-Mu melalui pekerjaan yang kami lakukan di bidang kesehatan ini. Ya Allah, dalam segala macam kekurangan maupun kekhilafan, maka jangan Engkau tutup mati hati kami, jangan Engkau kunci mati hati kami, agar kami senantiasa tersinari dengan hidayah dan petunjuk-Mu. Ya Allah, barangkali di antara kami ada yang mempunyai sifat iri dan dengki, selalu mencari-cari kesalahan di antara kami, maka berilah hidayah dan petunjuk-Mu agar kami semua mampu melewatkan hidup dan kehidupan kami untuk selamat hingga akhirat. Ya Allah, kami sadar ya Allah bahwa hidup dan kehidupan yang kami jalani ada batas akhirnya. Maka di saat itu bantu kami untuk tetap kokoh dan kuat berada di jalan yang Engkau ridhai. Hari ini pula ya Allah, di mana salah satu dari putri saudara kami sedang Engkau uji penyakit, yaitu Mbak Sabita Aurela Nugroho Putri. Apapun penyakitnya ya Allah,
Engkaulah yang memberikan penyakit, Engkau pula yang memberikan obat. Maka berilah kesembuhan dengan kesembuhan yang lebih cepat, agar bisa beraktivitas kembali, sehingga masih Engkau panjangkan umurnya sampai batas yang diinginkan, senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan dunia hingga akhirat. Ya Allah, anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, teman-teman yang saling menopang dalam kasih sayang, agar kami semua tetap dalam bingkai yang Engkau ridhoi dan Engkau selamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, khususnya Bunda Dr. Pinky, ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kebaikan, mudah-mudahan dari bagian kita yang Allah buat kita semua. Bila ada kekurangan, sekali lagi, bila ada kekurangan, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan senantiasa Demikian liputan bimbingan rohani halal bihalal keluarga besar instalasi poliklinik spesialis RSUD RT Notopuro Sidoarjo. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali. Wassalam.